Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Perkenalkan, nama saya Angga. Kejadian ini terjadi pada tahun 2005 ketika saya masih bersekolah. Saat itu masa muda terasa ringan dan penuh kebebasan. Saya dan teman-teman sering menghabiskan waktu dengan cara sederhana. Nongkrong, berbincang tanpa arah, atau berkendara motor keliling tanpa tujuan pasti. Tak ada rencana khusus. Kami hanya ingin merasakan angin malam dan suara mesin yang menenangkan di antara gelapnya jalan. Suatu hari, saya dan beberapa teman berencana untuk pergi ke Cipanas. Salah satu teman saya, Bobby, mengatakan bahwa orang tuanya memiliki sebuah villa di sana. Ia mengusulkan agar kami menginap selama 3 hari 2 malam. Sekalian touring, katanya sambil tertawa. Kami semua setuju tanpa banyak pikir. Bagi anak muda, kesempatan untuk berkendara jauh bersama teman adalah hal yang selalu menarik. Dan pada hari Kamis, kami berangkat dari Cibitung, Bekasi, sekitar pukul 4 sore. Rombongan kami berjumlah 10 orang, menaiki 5 motor. Masing-masing berboncengan. Saya berangkat bersama teman saya yang bernama Rian. Orangnya humoris, cerewet, dan juga sering mengatakan hal-hal sembarangan yang membuat suasana terasa aneh. Perjalanan sore itu terasa menyenangkan. Langit masih terang, udara sejuk, dan jalanan cukup ramai. Kami melewati jalur Sentul, Gadok, yang nantinya akan tembus ke Jalan Raya Puncak. Di beberapa titik kami berhenti sejenak untuk beristirahat dan menikmati udara. Kami tidak terburu-buru, hanya menikmati perjalanan. Sekitar pukul 5:30 sore, kami tiba di Gadok dan memutuskan berhenti di warung pinggir jalan untuk beristirahat. Suasana di sana terasa tenang. Dari kejauhan terdengar suara azan maghrib, diiringi aroma kopi hitam yang diseduh di dapur kayu. Kami duduk berkelompok, bercakap-cakap sambil menunggu waktu salat berlalu. Di tengah suasana itu, Rian mulai membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Rian berkata sambil menatap keluar jendela warung. Kata orang, jalur ke puncak itu banyak tempat angker. Kadang ada yang nyebrang di tengah jalan, tapi bukan manusia. Saya hanya menggeleng, tidak ingin menanggapi ucapannya. Jangan bicara seperti itu, kita kan mau jalan ke sana. Ia tertawa kecil. Cuman bercanda, biar seru aja. Saya tidak menanggapi lagi. Malam mulai turun, dan setelah cukup lama beristirahat, kami melanjutkan perjalanan sekitar pukul 7 malam. Di awal perjalanan, semuanya berjalan lancar. Jalanan ramai tapi tidak macet. Hanya tersendat sedikit di sekitar pasar Cisarua. Lampu-lampu kendaraan berkilau di antara kabut tipis yang mulai turun dari arah gunung. Kami kembali berhenti di pertigaan Taman Safari untuk makan malam di warung kecil. Semangkuk mie rebus terasa luar biasa hangat di udara pegunungan yang dingin. Namun di sela-sela makan itu, Rian kembali membuka pembicaraan yang membuat saya tidak nyaman. Nanti kalau lewat daerah riung gunung, perhatikan deh. Katanya sering ada penampakan di sana. Saya menatapnya jengkel. Rian, tolong jangan bicara sembarangan seperti itu. Kita ini masih di jalan. Ia hanya tertawa kecil, seolah tidak menganggap ucapannya serius. Kami selesai makan sekitar 8:30 malam, lalu bersiap melanjutkan perjalanan. Motor saya dan Rian berada di posisi paling belakang. 4 motor lain sudah melaju lebih dulu di depan. Ketika memasuki kawasan Tugu, kabut mulai turun perlahan, tipis namun menyelimuti jalan dengan cepat. Dari belakang,
saya masih bisa melihat lampu motor teman-teman di depan. Semakin jauh, semakin kabur. Suasana yang semula ramai berubah menjadi lebih senyap. Udara yang biasanya segar kini terasa lembab dan berat. Setiap tarikan napas seperti membawa rasa asing yang tidak bisa dijelaskan. Kami terus melaju perlahan, menjaga jarak agar tidak kehilangan rombongan. Namun, beberapa menit kemudian, lampu-lampu di depan hilang sama sekali. Kami melewati jembatan penyeberangan Riung Gunung, yang oleh sebagian orang dikenal sebagai Jembatan Soekarno. Di titik itu, suasana berubah secara drastis. Jalanan yang semula ramai tiba-tiba benar-benar sunyi. Tak terdengar lagi suara kendaraan. Hanya ada suara mesin motorku yang bergema pelan di antara kabut yang semakin tebal. Saya mulai merasa tidak tenang, tetapi tetap mencoba berpikir logis. Mungkin karena malam sudah semakin larut, pikirku. Kami terus melaju dengan kecepatan rendah. Namun, beberapa meter setelah melewati jembatan itu, saya menyadari sesuatu yang tidak masuk akal. Jalanan di depan berubah menjadi lurus memanjang. Yang seharusnya berkelok naik turun khas jalan puncak, kini seperti jalur tol panjang tanpa tikungan. Gelap di depan begitu pekat, hanya diterangi cahaya kuning dari lampu motor. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan, tidak ada kehidupan. Saya menghentikan motor di tepi jalan. Sejak kapan di puncak ada jalan lurus seperti ini? Kataku pelan-rian menatap ke depan dengan ekspresi yang sulit saya baca. Aku juga nggak tahu, tapi ini nggak wajar. Sebaiknya kita balik aja. Kami sepakat untuk kembali. Saya memutar motor, berniat mencari lagi jembatan Riung Gunung yang tadi kami lewati. Dalam hati saya berharap, jika bisa kembali ke titik itu, mungkin kami akan menemukan jalan yang benar dan keluar dari situasi aneh ini. Namun, baru beberapa menit berjalan, saya menyadari sesuatu yang membuat darah saya berdesir dingin. Tidak ada belokan sama sekali. Jalan yang tadi kami lewati seolah menghapus jejaknya sendiri. Tak ada tikungan. Tak ada tanda jembatan, tak ada papan petunjuk. Hanya jalan lurus yang terus memanjang, tanpa ujung. Rian di belakang berkata dengan suara yang mulai terdengar gelisah. Jalan aja terus. Siapa tahu nanti ketemu sesuatu. Jangan berhenti dulu. Saya menurut. Motor kami kembali melaju perlahan, menembus kabut yang semakin tebal. Tapi tak lama kemudian, dari kejauhan, terdengar suara samar. Suara seseorang berteriak. Tolong, tolong. Saya refleks menurunkan kecepatan. Apa kamu dengar itu? Rian menegakkan badan. Iya, aku dengar. Saya mengangguk. Kami berhenti. Di antara kabut yang bergulung pelan, tampak siluet seorang bapak-bapak berdiri di pinggir jalan. Dari jauh tubuhnya tampak goyah. Bajunya berlumuran darah, robek di beberapa bagian. Wajahnya tak jelas, tapi saya bisa melihat cairan gelap mengalir dari dahinya. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja mengalami kecelakaan. Kami berjalan pelan mendekati sosok itu. Saat jarak semakin dekat, saya melihat sesuatu yang membuat perut saya terasa mual. Di bawah tebing di belakang bapak itu, ada truk besar terbalik, hancur di dasar jurang. Saya langsung yakin, orang ini pasti korban kecelakaan. Ia masih berdiri di pinggir jalan, menatap kosong ke arah jurang. Saya memanggilnya pelan. Pak, ada yang bisa kami bantu? Orang itu tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan kepala perlahan ke arah bawah jurang, lalu berbicara dengan suara serak. Hampir berbisik. Tolong, anak saya di bawah, di truk itu. Saya spontan menunduk, mencoba melihat ke bawah.
Truknya ringsek parah, lampu depannya padam, kabin depannya remuk. Tak terlihat siapapun di sekitarnya, hanya kabut tipis yang menutupi dasar jurang. Rasa iba langsung muncul di dada saya. Rian diam lama, matanya menatap tajam ke arah bapak itu. "Jangan, ada yang nggak beres, sebaiknya kita balik aja." Saya pun berujar, "Tapi kasihan, dia butuh bantuan." Rian menepuk bahu saya, agak keras. "Percaya sama aku, kita bukan di tempat yang seharusnya." Saya masih ragu, tapi akhirnya menatap bapak itu lagi. Wajahnya tetap pucat, berdarah, matanya kosong. "Pak," kata saya pelan, "maaf, saya nggak bisa bantu sekarang. Tapi nanti saya cari orang di depan buat nolong bapak dan anak bapak." Ia hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Saya segera menyalakan motor lagi, dan kami melaju perlahan. Tidak jauh dari tempat itu, entah mengapa saya merasa harus menoleh ke belakang. Saat saya melakukannya, dada saya langsung terasa dingin. Bapak itu sudah tidak ada. Kami berdua menatap ke arah jalan di belakang. Namun, tidak ada siapapun, tidak ada darah, tidak ada truk. Seolah semuanya lenyap begitu saja. Rian menatap saya dengan wajah serius. "Aku rasa ini bukan dunia kita. Dari tadi aku udah ngerasa aneh. Kalau tadi kau nekat nolong dia, mungkin sekarang kita yang jatuh ke bawah." Saya terdiam. Ucapannya membuat saya merinding. Kami melanjutkan perjalanan lagi. Jalan itu tetap lurus, tidak ada belokan sama sekali. Kabut di sekitar semakin pekat, pohon-pohon di tepi jalan berdiri rapat, seperti dinding hitam yang terus mengikuti kami. Kami berdua sudah benar-benar panik, tapi tetap berusaha tenang. Kami yakin, satu-satunya cara keluar adalah menemukan jembatan riung gunung tempat semuanya dimulai. Kami mencari, menatap ke kanan dan kiri, berharap melihat papan, lampu, atau apapun yang bisa menjadi penanda. Tapi jalan itu seolah menelan semua arah. Bensin kami hampir habis. Jarum indikator sudah di ujung, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar kami. Tidak ada warung, tidak ada rumah, tidak ada apapun selain kabut dan hutan. Kami terus melaju di jalan lurus yang seolah tak berujung. Kabut semakin tebal, dan di balik kabut itu, udara berubah terasa lebih berat. Dingin gunung yang biasanya menusuk kini berganti hawa panas yang membuat tubuh terasa gerah. Saya tidak tahu sudah berapa lama kami berada di jalan itu, tetapi semua terasa seperti mimpi yang tak mau selesai. Tiba-tiba saya menekan rem dengan keras. Ban motor berdecit di atas aspal lembab, hampir membuat kami terjatuh. Rian pun kaget. "Ada apa?" tanyanya cepat. Saya menunjuk ke depan dengan tangan gemetar. Di tengah jalan, sekitar 10 meter di depan kami, berdiri seorang perempuan. Bajunya putih panjang, rambutnya menjuntai, wajahnya menunduk. Ia tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri di sana, diam seperti patung. Saya terpaku. Hati saya berdebar kencang. Suara saya nyaris tak keluar. Itu ada kuntilanak. Rian langsung menegakkan kepala, mencoba melihat arah yang saya tunjuk, tapi ekspresinya berubah bingung. "Mana? Gak ada apa-apa." Saya kembali menatap ke depan, dan benar saja, wanita itu sudah menghilang. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya kabut yang menggulung pelan, menelan jalan. Saya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin tadi halusinasi, pikir saya, walau jantung saya belum berhenti berdegup kencang. Rian menatap saya serius. "Jangan pikirin yang aneh-aneh. Fokus aja ke jalan. Kalau pikiranmu ke situ, yang kamu pikirkan bisa muncul." Saya mengangguk pelan,
Ia berbicara dengan nada datar, tapi saya tahu ia pun sedang berusaha menahan rasa takutnya sendiri. Kami melanjutkan perjalanan. Tidak ada suara lain selain deru mesin motor dan tiupan angin yang membawa kabut. Tapi di antara keheningan itu, saya mulai merasa sesuatu berubah. Cahaya lampu motor menyorot jauh ke depan, dan di ujungnya tampak sesuatu yang membuat darah saya berhenti mengalir. Di depan kami, di tengah kawasan pegunungan, terbentang pemandangan yang tidak masuk akal. Laut luas, berkilau hitam di bawah cahaya redup bulan, dengan ombak kecil yang memantulkan sinar samar dari langit. Posisi kami berada di atas seperti bukit, dan dari tempat itu, saya bisa melihat permukaan air yang seolah bernafas. Saya langsung menarik napas keras. Itu lihat, di depan ada laut. Rian memicingkan mata. Mana lautnya? Itu! Saya tunjuk dengan panik. Saya sampai mengusap mata, bahkan menampar pipi sendiri untuk memastikan saya tidak sedang bermimpi. Rasanya sakit, terasa nyata. Ini bukan mimpi Yan. Sejak kapan di puncak ada laut? Kami berhenti di tepi jalan, masih di atas motor, hanya terdiam memandangi keanehan di depan. Laut itu tenang, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk saya meremang. Saya mencoba menyalakan ponsel, berharap bisa menghubungi teman-teman kami yang sudah lebih dulu melaju. Tidak ada sinyal. Saya mencoba lagi, berganti kartu SIM. Tetap tidak bisa. Rian pun mencoba, hasilnya sama. Layar ponsel hanya menunjukkan tanda silang di pojok atas. Nggak ada sinyal. Nggak bisa nelpon siapa-siapa. Katanya dengan nada putus asa. Saya hanya diam. Pandangan saya tak lepas dari laut di bawah sana. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Dari permukaan air yang hitam itu muncul puluhan sosok manusia. Mereka berjalan naik dari laut, langkahnya pelan seperti orang yang keluar dari kubur. Tubuh mereka basah, sebagian membawa tombak dan kayu panjang, sebagian lagi mengenakan pakaian lusuh seperti prajurit dari masa lalu. Mereka keluar satu persatu, lalu berbaris di tepi pantai. Rian memegang bahu saya kuat-kuat. Apa itu di sana? Saya tidak menjawab, saya hanya menatap dengan mata terbuka lebar. Kami berdua membeku. Dari jarak kami yang tinggi, sosok-sosok itu tampak seperti pasukan yang sedang bersiap. Mereka tidak bicara, hanya berdiri dalam barisan panjang. Di belakang mereka, terlihat satu sosok yang lebih tinggi, seolah menjadi pemimpin. Gerakannya lambat, tapi setiap langkahnya membuat dada saya semakin sesak. Kita harus pergi sekarang, kata Rian tiba-tiba. Nadanya keras dan gemetar. Saya masih terpaku beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk cepat. Saya langsung memutar motor, menyalakannya, lalu gas penuh tanpa berpikir panjang. Suara mesin meraung menembus kabut, tapi jalan itu tetap lurus, panjang, tanpa arah keluar. Kami berdua sudah tak bicara lagi. Rian hanya terus berpegangan di belakang, sementara saya menatap jalan kosong di depan dengan pandangan kabur karena takut. Tak lama, bensin kami hampir habis. Jarum indikator sudah menyentuh batas merah. Saya akhirnya menepi. Kami turun dari motor dan duduk di pinggir jalan. Kabut di sekeliling semakin tebal, membuat dunia seolah menyusut hanya sebatas 2 meter dari tempat kami duduk. Dan tak lama kemudian, hawa di sekitar tiba-tiba berubah. Udara yang sejak tadi panas kini terasa lebih menekan. Tubuh saya mulai berkeringat, meski angin malam masih bertiup. Ada sesuatu yang tidak beres. Dari kejauhan,
Terdengar suara pelan, suara tawa lirih yang panjang, seperti datang dari balik kabut. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Rian menatap saya, matanya membesar. Saya tahu kami berdua mendengar hal yang sama. Tawa itu datang semakin dekat, lalu berhenti tepat di belakang kami. Saya menoleh perlahan. Di sana, duduk di trotoar belakang kami, ada seorang perempuan berbaju putih, rambutnya panjang terurai, wajahnya samar di balik kabut. Ia duduk bersila, menunduk, lalu perlahan mengangkat kepala. Matanya menatap kami, dan dari bibirnya keluar senyum lebar yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Motor saya jatuh sendiri karena refleks mundur. Kami berdua langsung berlari menyeberang jalan. Dari seberang, saya melihat perempuan itu masih di sana, duduk diam, menatap kami sambil tertawa kecil tanpa suara. Tawa itu bergema di kepala saya, seperti tidak berasal dari luar, tapi dari dalam diri saya sendiri. Beberapa detik kemudian, kabut tebal kembali turun, menelan sosok itu dalam sekejap. Kami pun berlari kembali ke motor, menegakkannya, lalu bergegas naik. Dengan napas tersengal, saya menyalakan mesin lagi. Jarum bensin sudah di bawah batas, tapi entah mengapa motor itu masih bisa berjalan. Saya tidak berpikir panjang. Kami terus melaju pelan-pelan di jalan lurus yang entah menuju kemana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain kabut tebal yang menggantung rendah di atas aspal. Jalan itu terasa seperti ruang kosong yang memanjang tanpa ujung. Sampai akhirnya, setelah menempuh jarak sekitar 500 meter, saya melihat sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak tadi, ada tikungan. Jalan yang sejak tadi lurus seperti tidak berakhir itu akhirnya berbelok ke kanan, dan disitulah sesuatu yang aneh menanti kami. Begitu saya memutar stang motor perlahan, pemandangan di depan langsung berubah total. Suasana tiba-tiba ramai. Saya hampir tidak percaya. Di depan kami tampak sebuah pasar malam, penuh dengan cahaya kuning temaram. Tapi setelah saya perhatikan lebih saksama, itu bukan cahaya lampu biasa, melainkan obor dan lentera yang menggantung di setiap sudut. Api dari lentera itu bergetar pelan tertiup angin, dan di bawahnya terlihat banyak orang lalu lalang, membawa barang-barang dagangan seperti sayur, buah, dan pikulan bambu. Saya spontan berhenti di pinggir jalan. "Lihat, itu ada pasar!" seru saya lega. Rasanya seperti menemukan kehidupan setelah lama terjebak di dunia kosong. Namun Rian tidak ikut senang. Ia hanya menatap pemandangan itu dengan wajah kaku. Ini bukan pasar biasa," katanya pelan. Saya menatap ke arah kerumunan itu lagi. Orang-orang di sana tampak sibuk, tapi ada yang aneh pada mereka. Pakaian mereka kuno, kain dililit di pinggang, baju lusuh, sebagian bahkan tanpa alas kaki. Tidak ada satupun yang memakai pakaian modern. Mereka berjalan perlahan, sesekali berhenti untuk bertransaksi di lapak-lapak sederhana. Yang paling aneh, saya tidak bisa mendengar suara mereka dengan jelas. Dari jarak yang begitu dekat, saya hanya bisa mendengar riuh samar, seperti gema percakapan dari tempat yang jauh. Saya mencoba memperhatikan bibir mereka yang bergerak, tapi suara mereka tertelan oleh kabut dan angin. Kami melewati tikungan itu dengan pelan. Pasar itu berada di sebelah kanan jalan, agak menjorok ke dalam. Lentera-lentera yang bergoyang memantulkan cahaya ke wajah-wajah para pedagang.
menampakkan kulit mereka yang pucat seperti lilin. Beberapa orang tampak menatap ke arah kami, tapi tidak lama kemudian mereka kembali sibuk dengan urusan masing-masing, seolah kami tidak benar-benar ada. Saya mulai merasa merinding. Mereka nggak lihat kita. Rian mengangguk tanpa suara. Lalu dengan nada serius ia berkata, "Ini bukan pasar manusia. Aku yakin ini bukan dunia kita." Saya menelan ludah. Seketika rasa lega tadi berubah jadi ketakutan. Saya mulai menyadari, api dari lentera itu tidak memantulkan bayangan siapapun. Kami melanjutkan perjalanan perlahan, melewati kerumunan orang-orang itu. Semakin jauh kami berjalan, suasana di sekitar pasar mulai redup, dan cahaya lentera perlahan menghilang di balik kabut. Dalam beberapa detik saja, pasar itu lenyap dari pandangan, seolah tidak pernah ada di sana. Saya menghentikan motor lagi. "Pasarnya hilang, Yan," bisik saya. Rian menatap ke belakang. Tempat yang barusan penuh cahaya kini hanya menyisakan gelap dan kabut. "Aku sudah bilang, itu bukan pasar sungguhan," katanya pelan. Kami kembali melaju. Dan seperti mimpi buruk yang berulang, di ujung jalan itu saya melihat laut lagi. Laut yang sama. Permukaan airnya hitam dan tenang, ombaknya bergulung pelan memantulkan cahaya samar dari langit. Kami berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Saya menatap Rian, hampir tidak bisa bicara. Ia hanya menghela napas panjang, wajahnya pucat. Kita disesatkan lagi, kita berputar di tempat yang sama. Dari kejauhan, di tepi laut itu, tampak puluhan sosok yang tadi kami lihat sebelumnya. Bedanya, kini mereka berbaris rapi, seolah sedang bersiap untuk perang. Di belakang barisan itu, berdiri sosok besar, tinggi, memakai pakaian seperti raja zaman kuno, memegang tongkat panjang yang menancap ke tanah. Dari tempat kami berdiri, saya bisa merasakan hawa dingin yang aneh. Saya mulai panik, pikiran saya kalut, dada terasa sesak. Kenapa kita balik ke sini lagi? Saya berteriak tanpa sadar, menepuk helm saya sendiri. Kita nggak bisa keluar, kita terjebak. Rian menatap lurus ke depan. Tenang, kita harus baca doa, kita harus bismillah. Balik lagi aja ke arah tadi. Jangan berhenti, jangan lihat ke belakang. Kami kembali berputar arah, mencoba melewati tempat yang sama. Saat melewati titik di mana pasar tadi berada, saya menatap ke sisi kanan jalan. Tidak ada apa-apa. Tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada lentera, tidak ada manusia, tidak ada suara. Hanya kabut yang menggantung tebal seperti tirai abu-abu. Kami melanjutkan perjalanan dalam diam. Jalan masih lurus, kabut masih pekat, dan hawa panas itu masih menempel di tubuh. Sampai akhirnya, di tengah jalan yang sepi itu, sesuatu berdiri di depan kami lagi. Sosok perempuan berbaju putih, sama seperti sebelumnya. Ia berdiri di tengah jalan, tidak bergerak, menunduk. Kami berdua langsung berhenti. Tidak berani mendekat, tidak berani mundur. Kami hanya diam, menatap sosok itu dari jauh. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Hanya suara napas kami yang terdengar. Lalu kabut kembali turun pelan-pelan. Dalam hitungan detik, sosok itu tertelan kabut, lalu hilang begitu saja. "Jalan," kata Rian cepat. Saya langsung menarik gas dan kami melaju lagi secepat mungkin. Saya tidak tahu sudah berapa jauh kami berjalan, tapi tiba-tiba dari kejauhan saya melihat sesuatu tergeletak di tengah jalan. Cahaya lampu motor menyinari benda itu. Putih, panjang, terbungkus kain. Saya tidak sempat mengerem.
motor kami menabrak sesuatu yang mirip tubuh manusia terbungkus kain kafan. Terdengar bunyi benturan keras. Motor terguncang hebat. Tubuh kami terhempas keras ke aspal. Segalanya terasa berputar. Suara, cahaya, udara, semuanya bergabung menjadi satu kesunyian panjang. Beberapa detik saya hanya bisa terdengar napas saya sendiri, terengah-engah, tanpa tahu apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Ketika akhirnya saya membuka mata, saya menyadari sesuatu yang membuat darah saya berdesir dingin. Kami sudah berada tepat di bawah jembatan penyeberangan riung gunung, tempat kami memulai semua keanehan itu. Jalan yang tadi sepi dan penuh kabut kini ramai kembali. Ada suara kendaraan, lampu-lampu mobil, dan orang-orang yang berteriak panik melihat kami jatuh. Beberapa orang berlari menghampiri. "Hati-hati bang, kalau bawa motor jangan melamun," kata salah satu dari mereka sambil membantu menegakkan motor kami. Saya masih bingung, belum bisa menjawab apapun. Mereka bilang kami mengalami kecelakaan tunggal. Katanya, kami seperti orang yang melamun saat berkendara, lalu kehilangan keseimbangan. Saya menatap wajah-wajah orang yang menolong kami. Mereka semua tampak nyata, tapi perasaan saya belum bisa tenang. Saya masih mengingat jelas apa yang terjadi sebelumnya. Semua terasa terlalu hidup untuk disebut mimpi. "Bang, saya jatuh karena tadi menabrak pocong," kata saya pelan, masih dalam keadaan linglung. Orang-orang di sekitar tertawa kecil, mengira saya sedang bercanda. "Halu kali bang," sahut seseorang sambil tersenyum. Rian tidak menjawab apapun. Ia masih diam, wajahnya pucat, matanya kosong. Saya tahu, di dalam pikirannya, ia sedang mengulang apa yang kami alami barusan. Tak lama kemudian, seorang ibu warung datang menghampiri. Warungnya tepat di tepi jalan, di dekat tempat kami jatuh. Dengan nada lembut ia berkata, "Abang tadi melamun ya? Di sini sering kejadian begitu. Katanya suka ada yang nyebrang, padahal nggak ada orang." Saya menatapnya lama. "Bu," kata saya akhirnya, "tadi saya lihat laut besar. Padahal ini kan gunung. Bagaimana bisa seperti itu, Bu?" Ibu itu diam sejenak lalu menatap saya dalam-dalam. "Saya nggak tahu pasti bang," katanya pelan. "Tapi orang-orang tua di sini sering bilang, di bawah jembatan ini ada gerbang gaib. Kadang orang yang nggak sengaja lewat bisa tersesat ke sana. Dan katanya, gerbang itu tembus ke Laut Selatan." Saya tertegun. Dada saya langsung terasa sesak. Berarti yang saya lihat tadi, laut itu benar-benar Laut Selatan? Ibu itu mengangguk pelan. "Kalau memang abang sempat lihat, ya mungkin itu. Bukan dunia kita yang tadi abang masukin." Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua terasa terlalu berat untuk dicerna. Rian masih diam. Matanya menatap kosong ke jalan yang tadi kami lewati. Beberapa menit kemudian, kami akhirnya bisa menghubungi teman-teman yang sudah lebih dulu sampai di depan. Mereka kembali menjemput kami. Saat mereka datang, saya dan Rian tidak menceritakan apapun. Kami hanya bilang kalau kami jatuh. Tapi dalam hati saya tahu, yang kami alami bukan sekadar kecelakaan biasa. Yang lebih aneh lagi, ketika saya melihat speedometer motor, jarum bensin yang tadi sudah habis kini kembali normal. Seolah mesin motor kami tidak pernah kehabisan bahan bakar sama sekali. Bahkan, waktu di jam tangan saya hanya bergeser sedikit, padahal saya merasa kami sudah berjam-jam terjebak di jalan itu. Artinya, semua kejadian yang kami alami mungkin hanya berlangsung dalam hitungan menit di dunia nyata. Tapi di dalam sana,
Waktu seperti berhenti. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan bersama rombongan. 5 motor kembali lengkap. Jalanan puncak kembali seperti biasanya. Ramai, berkelok, dan terang oleh lampu-lampu kendaraan. Kami akhirnya tiba di villa milik Bobby sekitar pukul 11 malam. Udara Cipanas yang dingin terasa menampar kulit. Namun bagi saya dan Rian, hawa itu justru menenangkan setelah perjalanan yang penuh keanehan. Dari kejauhan, cahaya villa terlihat hangat, seakan menegaskan bahwa kami sudah benar-benar kembali ke dunia nyata. Sesampainya di sana, teman-teman lain langsung menyambut dengan tawa. Mereka mengira kami hanya kecelakaan biasa. Saat saya mencoba menceritakan apa yang terjadi, semua hanya tertawa dan menuduh kami berhalusinasi. Mereka menganggap kami mungkin terlalu lelah atau mengantuk di jalan. Saya akhirnya memilih diam, karena percuma berdebat dengan orang yang tidak melihatnya sendiri. Sekitar pukul 11:30 malam, kami semua sepakat untuk beristirahat. Villa itu memiliki 2 lantai, masing-masing dengan 2 kamar. Saya dan Rian menempati kamar di lantai atas, sementara teman-teman lain berada di bawah. Kamar kami kecil tapi bersih, dengan jendela besar menghadap ke balkon depan. Sebelum tidur, saya masih sempat berbincang singkat dengan Rian. Ia mengakui bahwa semua yang kami alami benar-benar nyata. Ia juga melihat laut, pasar, dan sosok putih yang menakutkan itu. Kami sama-sama bersepakat untuk tidak melewati jalur puncak lagi. Malam itu, Rian menyarankan agar kami segera tidur dan menenangkan pikiran. Saya mengangguk setuju. Sekitar tengah malam, kami mulai tertidur. Namun, sekitar 1 jam kemudian, saya terbangun. Udara di kamar terasa lebih dingin dari sebelumnya, seperti ada angin yang menyusup dari celah jendela. Saat menoleh ke samping, saya mendapati tempat tidur Rian kosong. Ia tidak ada di kamar. Saya berpikir mungkin ia pergi ke toilet di bawah. Tapi waktu terus berlalu, dan ia tak juga kembali. Perasaan saya mulai gelisah. Saya akhirnya bangun, menyalakan lampu kamar, dan membuka pintu. Tangga kayu menuju lantai bawah tampak gelap dan sunyi. Saat saya menuruni beberapa anak tangga, pandangan saya tertuju pada sosok yang duduk di lantai bawah, tepat di bawah tangga. Itu Rian. Ia duduk diam, membelakangi saya. Tubuhnya tegak dan tidak bergerak sedikit pun. Saya memanggil namanya beberapa kali, tapi tidak mendapat jawaban. Saya melangkah mendekat dan menepuk bahunya pelan. Seketika ia tersentak, menatap ke arah saya dengan wajah bingung. Ia tampak tidak menyadari bagaimana bisa berada di bawah. Ia mengatakan bahwa ia merasa baru saja tidur di tempat tidurnya dan tidak ingat berjalan ke bawah. Saya menyimpulkan mungkin ia sedang mengigau, lalu memintanya untuk kembali ke kamar. Ia menurut tanpa banyak bicara. Kami naik ke lantai atas dan Rian langsung merebahkan diri kembali ke tempat tidur. Ia tertidur hampir seketika, sementara saya tidak bisa memejamkan mata. Saya duduk bersandar di kepala ranjang, memandangi jendela besar di depan balkon. Tirai tipis bergerak pelan tertiup angin malam. Di luar hanya kegelapan dan kabut. Namun perlahan dari balik jendela saya merasa ada sesuatu yang bergerak, panjang, melingkar, bergelombang seperti tubuh ular besar. Saya menatap lebih lama, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan pohon atau permainan cahaya. Tapi gerakannya terlalu halus dan perlahan, seolah makhluk itu benar-benar hidup. Saya segera menutupi wajah dengan bantal,
dan memaksa diri untuk tidur. Tak lama, akhirnya saya terlelap. Sekitar setengah jam kemudian, saya kembali terbangun. Tempat tidur di sebelah saya kosong lagi. Rian menghilang untuk kedua kalinya. Saya menahan napas, menatap ke arah jendela, dan kali ini saya benar-benar melihat bayangan besar di balik kaca. Bentuk menyerupai ular raksasa dengan leher tegak. Saya tertegun, tidak berani bergerak. Tapi saat saya berkedip, bayangan itu lenyap seolah tak pernah ada. Saya tidak berani turun. Saya tetap duduk di tepi ranjang, menutup diri dengan selimut, berusaha mengusir bayangan yang terus melekat di kepala. Perlahan, kantuk menjemput dan saya tertidur lagi. Namun ketika mata saya terbuka, saya tidak lagi berada di kamar. Saya berdiri di atas jembatan penyeberangan itu, riung gunung. Angin berhembus pelan, tapi suasananya aneh. Terlalu sunyi untuk sebuah mimpi, terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Dalam hati, saya mencoba meyakinkan diri bahwa saya sedang bermimpi. Mungkin karena terlalu memikirkan kejadian di jalan tadi. Alam bawah sadar, saya membawanya masuk ke dalam tidur. Namun ada yang berbeda. Pemandangan di sekitar terasa tidak sama seperti kondisi riung gunung yang saya kenal. Dalam mimpi itu, lingkungan di sekitar jembatan tampak bersih dan terawat. Pohon-pohon masih muda, rumputnya pendek, dan villa yang dulu dikatakan sebagai petilasan Bung Karno berdiri megah, tampak jelas dari kejauhan. Tidak ada kabut, tidak ada kegelapan. Hanya saya seorang diri berdiri di sana. Saya mencoba berjalan ke arah villa itu. Menuruni tangga JPO, saya melangkah perlahan menuju halaman depan villa. Dari dekat, bangunannya terlihat masih utuh dan bercahaya, seolah baru direnovasi. Namun langkah saya terhenti begitu melihat sesuatu di depan gerbangnya. Seekor ular raksasa dengan tubuh besar, sisik tebal berkilau, dan kepala yang tegak menatap ke arah saya. Mulutnya terbuka, tidak mengeluarkan suara, tapi hawa dingin yang keluar dari tubuhnya membuat saya mundur beberapa langkah. Ketakutan membuat saya berbalik dan berlari menuruni tangga. Tapi di tengah kepanikan, saya merasakan dorongan kuat dari belakang. Seperti ada sesuatu yang mendorong tubuh saya jatuh ke bawah. Saya terhempas keras ke aspal. Saat tubuh saya membentur tanah, semuanya gelap. Saya terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi leher dan punggung saya. Rian tidak ada di kamar. Tempat tidurnya kosong, selimutnya terlipat rapi seolah tidak pernah dipakai. Rasa cemas mendorong saya untuk turun ke bawah. Di ruang tamu, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya seolah berhenti mengalir. Rian sedang tengkurap di lantai. Badannya menggeliat seperti melata, menirukan gerakan ular. Tangannya menekan lantai, tubuhnya meliuk perlahan, dan napasnya berat. Saya memanggilnya berkali-kali, tapi ia tidak menjawab. Saya mengguncang bahunya, namun tubuhnya kaku. Panik, saya berlari menuju kamar teman-teman di lantai bawah, mengetuk pintu mereka keras-keras. Beberapa orang keluar dengan wajah mengantuk. Saat kami kembali ke ruang tamu, Rian masih dalam posisi yang sama, tubuhnya menempel ke lantai. Teman-teman mengira ia mengigau sambil tidur. Mereka membangunkannya dengan mengguncang bahunya keras-keras. Rian akhirnya tersadar, menatap kami dengan wajah kebingungan. Ia tidak tahu kenapa bisa berada di bawah. Katanya, ia tidak merasa berjalan turun atau bermimpi. Saat saya ceritakan apa yang baru saja saya lihat, ia hanya terlihat ketakutan,
dan menyarankan agar kami segera pulang. Saya setuju. Tapi karena malam masih gelap dan jalan menuju luar villa berbahaya, kami memutuskan untuk menunggu sampai pagi. Rian akhirnya kembali tidur. Saya mencoba memejamkan mata, tapi tubuh saya menolak. Setiap kali saya menatap ke arah jendela, saya merasa sesuatu mengawasi dari luar. Saya berusaha tidak melihat, tapi rasa penasaran selalu menang. Saat akhirnya saya menoleh, bayangan besar menyerupai ular itu kembali tampak di balik kaca jendela. Panjang, gelap, dan dia menatap ke arah saya. Saya menahan napas, tapi sebelum sempat melakukan apa-apa, tubuh saya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Mulut saya terkunci, lidah saya kaku. Hanya mata saya yang masih bisa bergerak. Saya mencoba membaca doa, tapi tidak ada suara yang keluar. Dari balik tirai muncul sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih, menatap saya sambil tersenyum. Itu kuntilanak yang sama. Pandangannya menembus, dingin, dan matanya seolah tahu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, tangan saya bergerak sendiri, menekan leher saya kuat-kuat. Saya berusaha melawan, tapi tubuh saya tak mau mendengar perintah. Napas saya sesak, dada saya panas, pandangan saya mulai kabur. Tiba-tiba, terdengar suara keras di dekat telinga saya. Itu suara Rian. Saya langsung tersentak, tubuh saya kembali bisa bergerak. Saya terengah-engah, masih memegangi leher. Ia berkata bahwa saya tampak seperti orang kesurupan, karena tangan saya mencekik diri sendiri sambil terisak. Saya mengatakan padanya bahwa tangan saya bergerak tanpa kendali, dan di jendela tadi ada sesuatu yang berdiri memperhatikan kami. Tapi ketika kami menoleh ke arah jendela, sosok itu sudah tidak ada. Rian menyarankan agar kami tidak tidur lagi malam itu. Kami menyalakan televisi, mencoba menenangkan diri dengan suara apapun yang bisa memecah keheningan. Hingga fajar tiba, kami duduk tanpa tidur, hanya saling menatap dalam ketakutan yang sama. Pagi datang perlahan. Saat teman-teman lain keluar kamar, kami segera berkemas dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Kami tidak menjelaskan apapun, hanya bilang bahwa kami tidak nyaman. Mereka menertawakan kami, menuduh kami penakut hanya karena jatuh dari motor. Saya tidak menjawab. Dalam hati, saya tahu mereka tidak akan pernah mengerti apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Kami berdua meninggalkan villa begitu matahari muncul di ufuk timur. Kali ini, saya tidak berani melewati jalur puncak. Saya memilih jalan memutar lewat Cianjur, jalur belakang yang menembus Cibarusa hingga kembali ke Bekasi. Saya tidak peduli meskipun jaraknya lebih jauh. Yang penting tidak melewati tempat itu lagi. Sampai sekarang, saya masih yakin kejadian malam itu bukan kebetulan. Saya percaya semuanya berawal dari ucapan Rian saat di warung makan sebelum naik ke puncak. Ia sempat bercanda bahwa di belokan jalan itu sering muncul penampakan. Dan entah kenapa, candaan itu seperti didengar sesuatu yang tidak seharusnya mendengar. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Terima kasih banyak untuk Angga yang telah membagikan ceritanya. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.